Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra ya. Oke, untuk tema kita kali ini Libra adalah dirinya yang iri kepadamu. Kenapa mereka iri kepada kamu? Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil dan buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar ya. Bisa menghubungi WA, kontak WA saya ya. Oke, dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya, Libra, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Libra. Kenapa mereka membencimu atau iri kepadamu? Libra. Libra, kita lihat kenapa sampai mereka iri kepada Libra. Seven of Swords. Kamu pejuang tangguh Libra. Diam-diam tapi ternyata kamu tuh punya kelebihan. Ya, ibaratkan gini, kamu tuh kayak macam nggak terlalu ngoyo-ngoyo ya, tiba-tiba punya mobil. Tidak terlalu ngoyo-ngoyo kayak macam bicara ya kerja terlalu keras gitu, ataupun mungkin kamu tuh stabil-stabil aja. Ya. Tetapi ada gitu, macam diam-diam kayak nggak ada uang, ternyata kamu beli smartphone baru ya. Orang iri gitu ya. Ini pasanganmu juga nih iri kepada kamu, maksudnya iri tuh kayak macam kok kamu diam-diam bilangnya nggak ada uang, tiba-tiba HP baru ya. Pasangan nggak dibelikan. Pasangan cemburu loh ya. Kamu lebih mementingkan dirimu dibandingkan dia, ini contoh ya. Kamu bisa menyesuaikan. Kalau kamu sudah punya pasangan, berarti ya kamu juga harus bisa terbuka tentang keuangan, tentang apa yang kamu inginkan, impikan, supaya seiring berjalan sama-sama saling mendoakan ya. Kalau sahabatmu, saya lihat di sini memang mereka iri karena kamu tuh disayang orang ya. Contohnya pimpinan menyukai kinerjamu ya, suka sama kamu. Suka ini dalamnya suka kerja ya, bukan suka gombal apa yang negatif ya. Tapi memang saya lihat di sini ada yang memang sebenarnya suka sama artinya ya mungkin senior ya, ataupun mungkin ya pimpinan suka dengan kamu gitu. Tapi maksudnya ya selain daripada kerja kamu, paras kamu juga up gitu. Jadi kayak macam seakan-akan kayak gombal-gombal, nyaman bersama kamu lah, seperti gitu. Banyak yang nyaman bersama kamu sehingga mungkin minta tolong bantuan kamu, ataupun mungkin kondisinya mereka ramah kepada kamu sedangkan mereka tidak ramah sama dia gitu. Ada pula yang macam dia marah ya, dia iri sama kamu, kok dia bisa ya diberikan bonus lebih dari saya, atau kok dia bisa ya tembus CPNS ya, kok saya belum ya. Nih, ada yang iri. Mengapa? Karena dirimu tuh kayak macam santai aja, biasa aja, slow ya, tetapi menghanyutkan. Jadi mereka merasa bahwa kamu itu adalah saingan berat mereka. Mungkin dalam hal kepintaran juga, kalau kamu masih studi ya, ataupun dalam hal keberuntungan. Kamu tuh kayak macam biasa aja, tapi kok orang suka sama kamu, orang nyaman bersamamu, sedangkan dia tidak diperlakukan sama seperti dirimu. Nah ini ya. Oke, berikutnya di kartu kedua di sini ada Ten of Pentacles. Dia merasa bahwa hidupmu tuh kok bahagia terus ya, ataupun mungkin kondisinya kok kamu nggak pernah susah ya, kayak macam carry juga, tapi nggak ada, entah ada uang entah tidak ada uang ya begitu aja, santai aja. Toh kalau kita nggak ada uang malah kamu masih bisa pergi belanja. Kamu tuh nyaman aja, happy, enjoy ya.
kayak macam mau kemana aja bisa, santai ya. Contohnya ya, kalau dia sudah mempunyai pasangan, ih kok istri saya ini ribet amat. Ini contoh kalau dia laki-laki ya, kalian laki-laki. Kok istri saya ini ribet amat ya. Sedangkan si Libra tuh istrinya membiarkan Libra begitu, memberikan kepercayaan yang sangat besar. Ih enak ya Libra ya. Nah ini contoh ya, karena dia merasa bahwa dia membandingkan hidup kamu tuh lebih enjoy gitu. Macam contoh, ih kok dia bisa ya, apa ya kalau dibilang, kondisinya banyak hutang tetapi masih bisa untuk pergi jalan-jalan ya. Ini contoh ya. Karena dia merasa bahwa, kalau saya harus hutang lunas dulu baru saya bisa pergi jalan-jalan." Ini tidak, kayak macam seolah-olah kayak dia merasa bahwa kamu tuh kayak santai baik aja, kayak macam tidak ada hutang, tidak ada apa gitu ya. Santai-santai dengan pasangan, ataupun mungkin kondisinya, kok dia belum punya anak tapi dia happy-happy aja sama pasangannya ya. Karena mungkin dia merasa bahwa, anak itu kan pelengkap rumah tangga. Ini contoh. Karena ada beberapa yang saya lihat di sini belum mempunyai anak ya, tapi hubungannya tetap mesra ya dengan pasangannya ya. Nah itu ada yang iri, sedangkan dia udah mau diberkati banyak anak, nah tambah pusing ya. Dia iri, coba kalau begitu jadi mereka, coba seandainya pasangan saya seperti dia gitu ya, pasangan kayak mereka gitu, pasti saya bahagia sekali. Ini lebih ke pasangan ya. Karena dia merasa kamu mungkin mendapatkan sosok yang baik, mendapatkan sosok yang cantik, ganteng, perhatian, ya, dan bertanggung jawab. Dia iri gitu. Kamu mungkin suka posting-posting kebersamaan keluarga, dia iri juga, ya. Ataupun posting-posting kebahagiaan lainnya lah, prestasi ataupun apapun, kinerja kamu, dia suka sebenarnya sama kamu, kinerja kamu, tapi ya itu ada di salah satu sisi dia cemburu, makanya dia iri. Kenapa ya bisa ya, kayak macam seakan-akan kayak macam dia senang juga tapi dia nggak suka kalau dia membandingkan dirimu dengan dirinya, dimana kondisinya mumet mungkin dengan pasangannya, tidak mengerti, ribut ya, bahkan mungkin sudah bercerai atau berpisah dengan pasangannya, sedangkan kamu langgeng-langgeng aja. Nah itu ya. Oke, berikutnya di sini ada Three of Swords. Wow, saya lihat di sini ya, dia iri sama kamu karena ini ada beberapa yang mungkin dia merasa bahwa ini kan tukang selingkuh, ataupun mungkin kondisinya ya, kan dia sudah punya pasangan atau punya istri, kenapa masih dikerumuni banyak wanita ya, padahal mungkin cuma teman aja, tapi yang dia merasa kan nggak, kenapa yang bujang saya nggak dikerumuni, malah dia yang udah punya suami istri, atau ya artinya sudah punya suami atau istri, atau ya artinya sudah punya anak juga ya, tapi masih dikerumuni gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya ya, dia sudah duda atau janda tapi masih dikerumuni orang-orang ya, entah duda janda atau yang masih gadis, ataupun yang masih perjaka juga ya. Jadi dia iri, sedangkan saya ini kok nggak dilihat. Nah ini ada beberapa yang mengajak mungkin juga triparty denganmu, tetapi atau mengajak triparty pasanganmu, tetapi dia cemburu, dia iri sama kamu. Kenapa ya, suaminya tuh nggak bisa saya goda ya. Si Virgo kasih apa sama suaminya sampai suaminya setia sekali sama Virgo. Ini contoh. Ataupun mungkin kondisinya, kok dia lebih memilih Virgo dari saya marah sama Virgo. Nah ini ada yang mau merebut sesuatu dari dirimu, terutama pasanganmu ya, sehingga dia marah atau ya iri kepada kamu ya. Ataupun mungkin di sini juga ada jabatan yang sengketa ya. Pertama mungkin dikasih dirinya tapi ternyata berpindah kepada Virgo. Nah kok Virgo terus sih Libra, maaf ya, jangan sampai seperti tadi ya di Scorpio dan Leo. Saya bicara Scorpio ternyata memang pada saat koneksi dengan kartu, mereka iri gitu, terkoneksi karena saya ucapkan zodiaknya ya. Jadi jangan sampai zodiak Virgo, nanti kita lihat ya Virgo terkoneksi dengan kamu atau tidak, yang lagi iri sama kamu ya, karena saya bicaranya kok Virgo aja ya, padahal ini kan Libra ya. Maaf ya atas kesalahan penyebutan zodiaknya ya. Kenapa Libra itu lebih up dibandingkan saya gitu, padahal saya nih
yang lebih cantik, yang lebih ganteng, tapi kok dia lebih memilih Libra gitu ya. Jadi dia cemburu sama kamu. Ataupun mungkin kondisinya kamu yang sudah putus akhirnya dapat penggantinya kamu, dia marah. Macam contoh dia bertengkar ya, akhirnya pasangan ini dia ke pacaran dengan kamu ataupun menikahi kamu. Mungkin dia lama pacaran dengan si A, tiba-tiba ketemu kamu langsung nikah ya, dia iri. Ih, kenapa ya bisa ya? Ataupun mungkin kondisinya ya, kamu sudah married, kakakmu belum, ini contoh ya. Iri juga ini karena ada kakak atau adik keluarga ya, iri atas pencapaianmu. Saya punya adik Libra ini udah nikah, kerjaannya bagus ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu ya, kok kakak saya udah nikah, dapat suami yang bagus, terus anaknya lucu-lucu, pendidikannya oke, terus kerjanya bagus, saya ini apes ya. Jadi bisa terbalik energinya, kamu bisa menyesuaikan ya Libra. Oke, berikutnya kita lihat. Wow, di sini ada Four of Cups ya. Dia iri karena kamu itu terlalu kayak macam misteri ya. Kamu tuh terlalu tertutup ya. Jadi dia kayak macam marah. Ini lebih ke kekesalan ya. Kayak seolah-olah itu kamu kayak macam menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Tapi kalau yang lain kamu bisa bantu, tapi kalau dirinya enggak. Nah, ini ya. Jadi dia iri sama ya secara tidak langsung ke orang-orang yang kamu bantu. Ini ada beberapa, mungkin kalau dibilang pasanganmu juga, ataupun orang-orang di sekeliling kamu. Karena seakan-akan kamu membedakan untuk membantu orang antara dirinya dengan orang lain. Ini terutama dalam hal membantu apapun, tenaga, ataupun pikiran, ataupun duit ya. Nah ini, jadi ada yang iri, karena macam contoh ya, ayah kasih, macam contohnya kamu nih Virgo, kamu 2 saudara, terus orang tuamu kasih kamu Virgo lebih uang jajan dibandingkan dia. Karena mungkin dia kakak ya, jadi uang jajannya lebih gitu. Ataupun mungkin kondisinya kamu dibanding-bandingkan ya, wah ternyata Virgo lebih daripada si B ya, anak saya itu Virgo sudah kerja ya, dia merasa iri karena kamu mendapatkan support dari orang tua membanggakan kamu sedangkan dia tidak. Ini contoh ya, karena ada beberapa yang iri karena pencapaianmu atau karena dari orang lain, bukan karena kamunya gitu ya. Makanya macam contoh kamu dapat pujian, akhirnya dia iri sama kamu ya, padahal sebenarnya ya yang puji itu kan orang tua atau mungkin pimpinan ataupun siapa yang memujimu, tapi ujung-ujungnya kamu yang kena juga ya, dia nggak suka lagi sama kamu karena ayah dan ibu lebih memilih kamu atau berpihak kepada kamu ya. Serba salah ya Libra ya. Jadi apa yang kamu lakukan salah, kamu lakukan itu dia ini juga, dia merasa tidak bisa menyaingi kamu, dan orang lain pun memujimu, dia juga merasa cemburu. Jadi ya dinikmati saja ya hidupmu selama kamu tidak pernah berbuat kesalahan dan merugikan orang lain, ya lanjutkan ya. Kalau memang kamu pernah berbuat salah, jangan ya. Karena saya lihat juga di sini terkadang mereka itu sayang sama kamu, tapi karena kamu terlalu tertutup, terlalu cuek ya, sehingga mereka merasa bahwa kamu itu penuh dengan rahasia ataupun tidak menyukai mereka ya. Jadi agak sedikit tertutup dan cuek ini kan harus dirubah ya. Kalau bisa selalu harus ramah lah ya. Kalau dibilang jangan juga terlalu friendly, karena terkadang kita terlalu baik itu dimanfaatkan ya. Kita baik tapi jangan terlalu baik. Oke. Semoga resonate ya. Jadi untuk koneksi orang yang iri kepada kamu nih, karena kamu daya juangnya tinggi, kamu orangnya apa adanya tetapi tetap selalu mempunyai karisma yang bagus, sehingga orang-orang itu datang kepada kamu ya, pasanganmu bahagia ya bersamamu ya, sampai orang iri ya. Terus cita-citamu bisa diwujudkan oleh kerja kerasmu ya, ibaratkan mereka merasa bahwa wah semesta itu berpihak padamu, apa yang kamu inginkan bisa terwujud ya. Pasanganmu setia, terus juga kamu tertutup tapi kamu tidak terlalu menunjukkan diri, tapi malah kamu selalu mendapatkan pujian. Nah ini ya, jadi mereka merasa iri karena ya dirimu selalu lebih dari diri mereka
yang mana mereka tidak sebenarnya mau mengakui bahwa kamulah yang lebih dari mereka, ya. Tetapi itu dia tidak bisa utarakan karena dia ingin, ya, menyaingi kamu, seperti gitu. Oke, semoga resonate. Dan saya sudah menarik energi juga untuk koneksi dari inisial dan zodiak. Kita ke inisial dulu, dimana kamu terkoneksi dengan huruf W, dengan huruf C, ya, huruf L, X, I, M, O, P, F, G, Y, B, S, N, J, dan E, ya. Untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf, sabar ya, saya rapikan dulu. Ada huruf W, C, L, X, I, M, O, P, F, G, Y, B, S, N, J, dan E, ya. Oke, semoga resonate. Dan saya mau menarik energi juga dari zodiak. Kamu terkoneksi dengan zodiak apa saja di sini? Kita lihat, ya. Jadi kalau seandainya kamu tidak terkoneksi dari inisial, mungkin kamu terkoneksi secara zodiak. Oke, saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan Pisces, ada Aquarius, Leo juga, ada Gemini. Wow, ini bengkok-bengkok ya. Ada Sagittarius dan Aries. Jadi untuk inisial sudah ya, tadi di koneksi dari zodiak kamu terkoneksi dengan Pisces, Aquarius, Leo, Gemini, Sagittarius, dan Aries. Wah, ternyata Virgo nggak ada ya. Mungkin Virgo masih terbungkus dalam senyuman, belum akut ya. Jadi ini yang akut-akut. Akut-akut itu berarti yang parah, yang betul-betul nggak suka level up ya. Kalau Virgo tadi mungkin masih level apa ya, level rendah. Oke, semoga resonate untuk kamu ya. Maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain soalnya. Oke, saya mau tarik energi lagi, saya kocok ya. Pesan semesta untukmu, apa yang ingin semesta sampaikan kepada kalian para Libra ya. Menyikapi orang-orang yang iri kepadamu, yang iri kepada kamu. Oke, saya ambil 3 kartu. 1, acak ya. 2, 3. Oke, di sini kita lihat, di sini ada The High Priestess. Di sini ada Eight of Cups dan ada The Fool. Wow. Ya, nggak usah terlalu, semesta mau sampaikan kepada kamu, nggak usah terlalu pusing. Urus diri sendiri aja, nggak usah terlalu mau ditanggapi orang lain. Ya, tenangkan dirimu, nggak usah cepat tersinggung. Nah ini, kamu cepat tersinggung, cepat marah, cepat emosi, cepat sakit hati, nggak usah, ngapain? Urus dirimu, benahi dirimu, bahagiakan dirimu, cintai dirimu. Terkadang juga kamu tuh apa ya, kalau dibilang punya ambisi, kayak macam contohnya dibakar-bakar langsung kamu juga marah gitu, cepat marah, walaupun mungkin kamu diam ya. Semesta mau sampaikan kepadamu, yang negatif itu buang dalam dirimu, rasa kecewa, rasa amarah ya. Ingat, orang aja iri sama kamu loh. Kamu tuh merasa kayak macam, saya kok begini, kok saya begitu ya. Kayak macam ada sesuatu yang menghambat energi kamu gitu. Padahal orang di luar sana tuh lihat, dia iri sama kemampuanmu. Yang mana kamu itu merasa bahwa saya ini nggak bisa apa-apa, saya ini kok begini, saya kok begitu. Ya macam contoh ya, kamu sudah tes PNS, lu tembus, ih kok saya hidupnya begini ya, kok saya hidupku tetap begitu ya. Padahal orang itu mau kamu kerja gitu. Atau apa, kerja di situ banyak yang mau posisi kamu, ataupun mungkin kondisi, aduh saya ini kerja capek sekali ya. Padahal di luar sana itu masih banyak pengangguran yang ingin mendapatkan posisi kamu ya. Jadi harus bisa up ya. Harus bisa lebih enjoy, jangan berpikir negatif. Orang aja iri sama kamu atas kelebihanmu. Ya. Jadi kamu harus bangga
Terkadang kamu tuh merasa tidak bersyukur ataupun mungkin merasa hidup ini kok penuh dengan tantangan, halangan, hambatan, rintangan. Ya memang hidup itu seperti gitu. Kalau kita nggak ingin punya masalah, mau mulus-mulus, ya berarti kita udah mati. Selama kita masih hidup pasti punya masalah, pasti ada, nggak bisa tidak ada, pasti ada. Jadi kamu harus bisa tetap menyelesaikan masalah itu dengan kepala dingin, bukan dengan ngegas. Ini kadang-kadang kamu ngegas, makanya bukan bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menimbulkan masalah baru, terutama kepada pasangan ya. Nah ini harus komunikasi, di sini komunikasi ya. Mungkin kamu merasa bahwa saya biasa aja, tapi kok orang iri, ya karena kamu punya kelebihan. Tapi terkadang kamu punya kelebihan ini kamu tidak sadari, seolah-olah kamu anggap biasa, padahal itu sangat luar biasa yang diberikan semesta kepadamu. Bersyukurlah ya, karena tidak semua orang sama seperti dirimu ya. Selalu rendah hati ya, selalu berjuang, tinggalkan orang-orang toksik di sekeliling kamu. Kalau ada orang toksik, karena memang saya lihat di sini circle toksik banyak ya, yang mendekatimu tuh banyak orang-orang toksik ya. Jadi hati-hati, kamu yang harus menghindar dari mereka supaya tekanan kamu itu lebih ya, tekanan hidup ya, karena energi, kita menyerap energi orang kan, apalagi orang toksik ya, supaya kamu itu lebih plong. Terkadang kamu itu nggak bisa fresh otak kamu karena kamu menyerap energi walaupun diam ya. Tapi kamu menyerap energi dari mereka yang toksik. Nah ini, dan harus bisa lebih berbahagia, lebih gembira, dan lebih bersyukur ya. Itu yang semesta mau sampaikan kepadamu Libra ya. Semoga resonate dan bermanfaat, dan saya doakan semoga ke depan hidupmu jauh lebih bahagia, lebih sukses, dan apa yang kamu inginkan bisa segera terwujud ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.